Parkour Iceland. So, di video ini kami akan menjelaskan bagaimana penerapan dan pelestarian penyu yang ada di sini. Nah, tempat ini tuh bukan tempat wisata yang biasa. Jadi, di video kali ini kita akan memperkenalkan tempat ini dan bagaimana penerapan green tourism yang ada di sini. Yuk ikutin keseruan kita! Tahukah kalian, terdapat salah satu wisata green tourism yaitu kawasan wisata penyu Tanjung Benoa. Di sini terdapat paparan edukasi tentang jenis-jenis penyu yang harus dilindungi, dari cara berkembang biak sampai ancaman yang mereka hadapi. Edukasi seperti ini penting banget supaya wisatawan tidak hanya datang untuk foto atau sekedar melihat-lihat saja, tetapi benar-benar paham kenapa penyu harus dilindungi. Fakta unik dari penyu. Penyu bisa hidup sangat lama. Penyu bisa hidup lebih dari 100 tahun. Dan di penangkaran ini terdapat penyu yang berusia 90 tahun loh. Ada yang paling luar biasa. Jenis kelamin anak penyu atau yang sering kita sebut dengan tukik ditentukan oleh suhu panas pasir. Saat telur dierami, semakin panas suhunya, semakin banyak penyu betina yang lahir. Wah, ajaib ya! Penyu juga membantu menjaga keseimbangan laut. Mereka memakan ubur-ubur dan menjaga ekosistem laut tetap terjaga. Wah, keren kan? Namun, dikarenakan terdapat sampah plastik di laut, penyu malah memakan sampah plastik tersebut. Karena penyu mendeteksi plastik tersebut seperti ubur-ubur karena tekstur mereka yang sama. Yuk kita bantu penyu untuk menjaga ekosistem di laut dengan tidak membuang sampah ke laut. Nah guys, di tempat penangkaran penyu ini benar-benar seru banget dan juga bagus banget untuk kalian teman-teman yang suka banget wisata edukasi yang ada di sini. Nah, di sini kalian akan melihat bagaimana penyu menetas dan menjadi tuki atau penyu yang masih kecil dan juga menjadi penyu remaja, setelah itu menjadi penyu dewasa. Nah, di sini juga nggak hanya ada penyu saja, juga ada ular, ada juga burung kakak tua, juga ada bunglon dan juga banyak binatang lainnya. Jadi yang paling asik adalah semuanya dilakukan dengan konsep green tourism. Kita tidak hanya liburan, tapi diajak juga untuk peduli sama alam. Selain lihat penyu-penyu yang lucu, kita juga diajak untuk peduli sama laut dan lingkungan sekitar. Nah guys, di sini juga terdapat binatang selain penyu ya. Mulai dari iguana yang gede banget dan juga terdapat ular loh di sini. Nah, binatang-binatang tersebut dijaga dan juga dilindungi pelestariannya. Selain konservasi, pengelola juga menerapkan praktik green tourism seperti menjaga kebersihan area, menyediakan tempat sampah terpisah, dan membatasi area yang boleh dimasuki oleh wisatawan. Semua ini dilakukan supaya ekosistem di sini tetap sehat meskipun banyak turis datang setiap harinya. Halo semuanya, selamat datang di Bule Bali. Yeay! Oke, sebelum kita mulai wawancara hari ini, mungkin bisa Bapak perkenalan diri terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Halo, selamat sore ya adik-adik semua. Nama saya, nama Bapak itu Bapak Ikade Wiyadana, sering dipanggil Pak Pins. Ya, saya adalah ketua kelompok Bule Bali dan juga sebagai humas di Asosiasi Kelompok Pelestari Penyu Bali. Di Bali itu ada asosiasi yang mewadahi tempat penangkaran di Bali. Itu namanya Asosiasi Kelompok Pelestari Penyu Bali atau AKPPB. Jadi di kelompok itu mungkin terdiri dari berapa orang ya Pak? Satu kelompok. Ya. Satu kelompok tergantung, ada yang 30, yang jelas lebih daripada satu, itu namanya kelompok. Ya, kelompok. Dan sama-sama satu misi, itu namanya kelompok. Iya. Lumayan banyak juga Pak ya. Lumayan. Mungkin kita langsung masuk aja ke materi kita. Yang pertama itu mungkin apa sih tantangan terbesar Bapak untuk menjaga penyu-penyu yang ada di sini, di kompleks yang ada di sini? Jadi gini, wilayah geografis Indonesia kan tidak seperti dulu ya. Kalau dulu itu belum banyak bangunan-bangunan, belum banyak aktivitas manusia. Jadi penyu yang dulu bertelur ke pantai itu tidak melewati pasir diinjak-injak orang ataupun binatang-binatang itu. Kalau sekarang banyak itu. Nah, pada umumnya masyarakat Bali itu mereka kalau punya banyak anjing itu dibuang tuh di pinggir pantai. Nah, itu sangat mempengaruhi daripada penetasan telur penyu itu di pantai. Ya,
Makanya di Indonesia itu menganut sistem konservasi ex situ, yaitu melakukan konservasi di luar habitat aslinya. Ex situ itu artinya melakukan konservasi di luar habitat aslinya dengan cara merelokasi telur itu ke tempat penentasan semi natural agar kita bisa mengawasi. Kenapa kita melakukan ex situ konservasi? Karena berbagai macam hal. Pertama itu yang tadi itu ada anjing, ada aktivitas manusia yang bisa menginjak sarang penyu. Terus yang terakhir itu kadang-kadang cuaca yang berubah-ubah. Jadi kadang kalau gelombang besar, di sarang penyu itu, telurnya juga ikut masuk ke laut juga. Kalau telurnya masuk ke laut itu Udah nggak bisa netas. Mereka harus ada suhu. Di dalam pasir itu mereka ada suhunya. Kalau di air kan tidak. penyu itu sesensitif itu berarti. Benar. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana pengelola atau Bapak melihat pandangan masyarakat terkait isu eksploitasi penyu dan langkah apa yang dilakukan agar wisata tidak berubah menjadi eksploitasi wisata? Nah, pertanyaan bagus tuh. Nah, itu yang concern kita saat ini ya. Jadi dulu biar adik-adik tahu, dulu orang datang ke sini, mereka itu tidak pernah datang ke sini hanya untuk foto-foto. Jadi mereka tidak tahu, tidak mendapatkan edukasi tentang penyu, tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang penyu, tidak bisa bertanya penyu ini apa, nggak bisa seperti itu. Nah dulu mereka tuh penyu itu boleh diangkat kayak gitu. Nah ini salah satu bentuk eksploitasi. Nah kami di sini untuk menghilangkan image eksploitasi itu sendiri, kita membuat itu penyu yang dari resin. Jadi kalau mereka ingin foto dengan penyu yang kelihatannya asli tapi palsu, itu bisa pakai penyu resin itu. Nggak boleh ngangkat penyu di sini, nggak boleh, udah nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih kepada kita di sini, orang yang bekerja di sini ataupun volunteer di sini, mereka harus kita bekali dengan wawasan tentang penyu, khususnya konservasi. Karena begini, masing-masing negara itu akan menerapkan regulasi yang berbeda. Regulasi di negara kita tidak bisa dipaksakan di negara lain. Begitu juga regulasi negara lain tidak bisa dipaksakan di negara kita. Karena regulasi itu akan hadir lewat histori dari negara itu. Seperti di Bali ya. Kenapa di Bali banyak penangkaran penyu? Salah satu karena untuk mencukupi kebutuhan upakara itu sendiri. Tadi Bali membutuhkan upakara pakai penyu ya sebagai sarana upakara. Nah tahun dulu 80-90 itu mereka menggunakan 10.000 ekor penyu. Bayangkan banyak itu. Nah sekarang udah nggak boleh, ada tahapan-tahapan untuk melakukan untuk mengambil penyu sebagai upakara, dan salah satunya penangkaran, menyediakan tempat pembesaran penyu itu sendiri. Jadi sih Pak, mungkin pertanyaan wawancara kami hari ini. Makasih banyak untuk Bapak udah mau ulakan waktu. Terus. Terima kasih ya Pak. Setelah kami datang ke sini, kami jadi paham bahwa menjaga tempat wisata bukan hanya menjaga lingkungannya saja, tetapi menjaga satwa yang ada di dalamnya juga. Dan terima kasih sudah ikut mengeksplor Pulau Penyu di Tanjung Benua bareng kita. Semoga video ini dapat menginspirasi banyak orang untuk mendukung wisata hijau dan pelestarian lingkungan. Bye-bye!